Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Karma Kajian Ramadan edisi khusus bulan puasa kerjasama antara KPI TV dengan Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah. Kita mendatangkan Ustadz dari Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Dan kita hari ini akan secara khusus membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan waktu sahur, dan apakah ketika sudah imsak kita boleh untuk melanjutkan makan padahal itu sudah menjelang subuh misalnya. Oleh karena itu kita akan fokus membincangkan topik sahur di Bincang Pagi bersama KPI TV. Bincang pagi bersama KPI. Bincang pagi bersama Bobi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke, pemirsa, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu narasumber. Beliau bernama Ustadz Ahmad Muthohar LC dari Desa Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Sehari-hari beliau mengajar di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri dan juga di Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Bangsri. Dalam berorganisasi, sekarang beliau menjadi Ketua MDS Rijalul Ansor GP Ansor Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Assalamualaikum Ustadz Muthohar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, senang sekali karena Bincang Pagi KPI TV hari ini kedatangan Ustadz Muthohar. Besar dong. Ustadz besar karena pakaiannya besar ya. Oke, jadi kita karena sudah memasuki bulan Ramadan, kita akan mencoba untuk mengulas salah satu aktivitas ya yang sebagaimana para muslim ketika berpuasa itu pasti melakukan aktivitas tersebut, yaitu makan sahur. Nah, ini mungkin pemirsa masih ada yang belum tahu sebenarnya sahur itu apa, apakah waktu atau makannya itu yang disebut sahur. Oke, karena itu untuk pertanyaan yang pertama nanti Ustadz Muthohar bisa menjelaskan apa sebenarnya definisi dari sahur. Silakan Ustadz. Terima kasih. Sahur sendiri itu dari bahasa Arab ya, dari kata sahurun. Itu sebenarnya kata sahur itu merupakan nama sebuah waktu. Sahara itu adalah waktu malam. Jadi sahur itu aslinya disadur dari nama waktu tapi dijadikan istilah. Istilah untuk kegiatan di waktu malam hari, khusus di ketika kita akan menjalankan ibadah puasa. Jadi sahur aslinya dari nama waktu, tetapi diserap di dalam ilmu fikih itu menjadi kegiatan makan ya di malam hari ketika kita akan menjalankan puasa. Jadi sama seperti lafal go'id. Lafal go'id itu kalau di kamus secara bahasa itu adalah tempatnya, tempat untuk membuang air besar gitu. Nah, akan tetapi kata-kata go'id ini kemudian disadu dalam istilah fikih menjadi aktivitas di tempat itu namanya go'id gitu. Berarti artinya sebenarnya adalah waktu, ya. Tapi disadur di dalam istilah fikih menjadi kegiatan ya, di malam hari ketika kita akan menjalankan puasa. Oke, itu karena waktu berarti kalau kita melaksanakan ibadah sahur
itu yang paling utama. Kira-kira waktunya itu antara kapan sampai kapan? Nah, Mungkin itu yang ya. pemirsa mungkin juga butuh tahu. Sahur sendiri itu kan dari makna tadi sudah dijelaskan tadi, yaitu kegiatan kita di waktu malam. Otomatis sahur itu ya dikerjakan di waktu malam. Kalau di siang hari ya namanya tidak puasa, sarapan nanti. Ya, jadi akan tetapi sahur ini menjadi kesunahan bagi kita di waktu tertentu. Jadi tidak sepanjang malam kita makan itu dinamakan sahur, itu tidak. Tetapi sahur itu mempunyai waktu-waktu tertentu agar kita mendapatkan fadilah kesunahan berpuasa. Kapan waktunya? Waktunya itu dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan anas sahur yadkhul waktu binisfil lail. Jadi sahur itu waktunya masuk ketika sudah melewati tengah malam. Jadi ketika sudah melewati tengah malam kita melakukan apa itu namanya sahur, makan atau bahkan minum, itu sudah mendapatkan fadilah kesunahan puasa. Ya. Berarti waktunya mulai menjelang dini hari, ya, sampai nanti menjelang waktu subuh. Ya. Berarti kalau setelah Isya itu belum mendapatkan fadilah makan sahur, berbuka itu. Namanya berbuka. Jadi ada yang unik ya. Ada yang unik pengalaman kami ketika dulu kuliah di Al-Ahqaf Yaman, itu ketika buka itu ndak langsung makan. Tapi bukanya itu hanya kurma 3 biji, kemudian sama minum, entah itu pakai syai atau teh atau susu, itu cukup. Setelah itu kita jamaah maghrib, terus ada rutinitas yang lain, wirid dan sebagainya. Nanti makannya itu malam, sekitar setengah 8, jam 8 itu baru makan. Nah, jadi itu ya namanya berbuka kalau berbuka. Oke, berarti tadi hukumnya itu sunnah ya? Sunnah. Ya. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi pemirsa, kita menjadi paham bahwa ternyata istilah sahur itu bukan aktivitas makan, ya. Awalnya itu diambil dari kata waktunya, ya. Berarti waktu sahur, waktu malam. Dan durasi atau jeda makan sahur itu yang paling utama itu kalau sudah menjelang tengah malam sampai nanti menjelang waktu subuh, begitu ya. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita, karena di Indonesia sendiri ketika waktu sahur biasanya ada tradisi imsak, ya, imsak. Jadi di musola atau di masjid sebelum waktu subuh tiba biasanya ada yang mengingatkan ini adalah sudah waktu imsak. Nah, sebenarnya apa perbedaan waktu sahur dengan waktu imsak, dan apakah boleh ketika sudah memasuki waktu imsak kita masih melanjutkan makan misalnya? Nah, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di program Karma Kajian Ramadan bersama KPI TV bekerjasama dengan Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Kopi KPI. Bincang pagi mengobrolkan yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Oke pemirsa, kita kembali lagi bersama dengan Ustadz Muthohar untuk mengkaji bab tentang sahur dan imsak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pengertian istilah sahur, dan sekarang kita akan kembali mendalami apa bedanya waktu sahur dengan istilah imsak. Nah, ini langsung saja Ustadz Muthohar, mungkin bisa dijelaskan apa bedanya antara sahur dengan imsak. Sebenarnya istilah imsak itu mungkin kita banyak temukan di negara-negara Asia Tenggara itu mungkin pakai istilah imsak. Dan kebetulan kalau mungkin di Arab itu
Tidak ada, memang tidak ada istilah imsak itu, tidak ada. Nah, kalau seperti saat-saat seperti ini di Indonesia menjelang Ramadan pasti sudah tersebar jadwal-jadwal imsak, jadwal imsakiyah, dan itu mungkin ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa itu bid'ah dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini istilah imsak itu ikhtiyat ya. Ikhtiyat ya, kehati-hatian kita agar ketika kita dalam bersahur itu tidak menabrak waktu subuh, karena puasa sendiri itu adalah pengertiannya al-imsak wal muftirat ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi mulai kita menghentikan aktivitas makan dan minum itu dimulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi kita sangat sulit untuk mengetahui kapan mulainya fajar ini, karena tidak ada jamnya, tidak ada waktu tertentu dipatok pasti jam segini, itu tidak ada. Karena itu menggunakan rotasi matahari kan? Jadi setiap saat pasti berubah. Makanya untuk bentuk kehati-hatian kita ulama-ulama salaf khususnya Indonesia itu membuat namanya jadwal imsakiyah sebagai bentuk kehati-hatian kita, dan ini sesuai dengan kaidah fikih ya, yang diutarakan oleh Syekh Ali As-Sobuni bahwa al-ibadah yang bagi fiha al-ikhtiyat. Jadi segala bentuk ibadah itu di dalamnya kita harus menekankan ikhtiyat, berkehati-hatian. Jadi tidak sembarangan kita hanya beribadah dengan sembrono. Oke, berarti ini sebagai penanda bahwa kita sudah masuk waktu hati-hati supaya kita bersiap-siap untuk tidak melanjutkan makan, begitu ya, karena dan ini juga selaras, Pak Dosen, selaras dengan kaidah fikih lain, ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Segala sesuatu yang kita tidak akan bisa menyempurnakan sesuatu itu dengan perantara perkara lain, maka perantara itu jadi wajib. Ya, seperti kita ketika wudhu batasnya adalah siku. Kita tidak akan mantap, kita tidak akan tahu siku itu betul-betul ke basuh jika kita melewati siku. Nah, jadi melewati siku sedikit itu juga hukumnya wajib, walaupun asalnya tidak wajib. Ya, jadi itu juga sama dalam masalah imsakiyah. Kita bahkan di dalam madzhab Malikiyah itu mereka mengatakan imsak menjaga menahan segala sesuatu makan minum di waktu imsak itu hukumnya wajib dalam madzhab Malikiyah. Tapi kalau di dalam madzhab Syafi'iyah itu masih diperbolehkan. Oh, berarti ketika waktu imsak kalau menurut tradisi Syafi'iyah itu masih diperbolehkan. Ya. Yang penting tidak terlewat sampai subuh. Betul. Ini juga ada dasarnya, Ustaz. Ada dasarnya ketika itu ada sekelompok sahabat itu sedang sahur bersama Rasulullah. Nah, kemudian sahabat itu bertanya, ini masih boleh sahur atau tidak Rasulullah? Jawaban Rasulullah, kulu washrabu hatta yunati Ibnu Ummi Maktum. Ya, makan minum sampai Ibnu Ummi Maktum itu beradzan. Jadi sampai adanya Ibnu Ummi Maktum masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Oke, terima kasih Ustadz Muthoher yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung kepada pemirsa semuanya di acara Karma Kajian Ramadan edisi spesial khusus di bulan puasa bersama KPI TV dan Pusat Studi Aswaja An-Nahdiyah Unisnu Jepara. Kita sudah bisa menyimpulkan untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya sahur itu adalah waktu, sedangkan imsak itu juga bagian ya dari penanda kehati-hatian supaya ketika kita menjalankan ibadah puasa itu bisa sempurna. Ketika sudah waktu imsak, kita tidak diperbolehkan untuk melanjutkan makan sahur, itu menurut madhab Malikiyah. Tetapi untuk madhab Syafi'i, ketika waktu imsak tiba, kita masih diperbolehkan untuk menyantap makan sahur setidaknya sampai sebelum subuh ya, atau subuh menjelang. Oke, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi
Sampai ketemu lagi, sehat selalu, dan pemirsa, sampai jumpa lagi dengan kami di KPI TV bekerjasama dengan Pusat Studi Aswaja Nahdiyah Unisnu Jepara dalam program Karma Kajian Ramadan Bintang Pagi KPI TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.